Ini ada pertanyaan dari mak-mak nih. Suami nggak ke masjid, tapi punya anak laki-laki yang harus diajarkan ke masjid. Apakah ibunya yang harus mengantar anaknya ke masjid? Mengingatkan suami sangat susah. Iya. Ada wanita-wanita yang ujiannya adalah suaminya. Antarkan ke masjid, nggak apa-apa. Antarkan. Ana lihat ada seorang ibu-ibu, ya Allah ya, ana kalau ngeliat perjuangan dia. Dia istri seorang ustaz. Ya antum tahu ustaz. Dia kadang-kala keluar kota. Kadang-kala dia harus safari dakwah. Kayak ana nih. Siapa yang ngurusin anak-anak di rumah? Ya istri ana. Itu ana lihat perempuan itu subuh ngantarkan anaknya ke masjid. Dia antar anaknya ke masjid. Ya dia akhirnya sholat ke masjid, nggak apa-apa. Demi pendidikan anaknya. Dan itu salah satu perjuangan seorang ibu ya. Ketika dapat suami yang tidak ke masjid, dia tetap menanamkan kepada diri anaknya cinta ke masjid. Dan jangan menjelek-jelekan bapaknya kepada anaknya. Ngomong, ya bapakmu kayaknya penghuni neraka memang. Jangan gitu loh. Ya sampaikan enggak bapakmu yang mungkin kecapean ini itu. Dia kasih alasan-alasan menyebabkan dia nerima. Sambil terus suaminya didoakan supaya dapat hidayah. Atau nanti anak, nah engkau tanya sama bapak. Tanya apa? Tanya, Pak, apa sih fadilah ke masjid? Supaya bapaknya kasih penjelasan. Mungkin bapaknya, iya, sholat di masjid itu 27. Di rumah itu cuma 1. Bapak kok pilih 1? Ya bapak sudah banyak pahalanya. Astagfirullahaladzim. Ustadz, bagaimana dengan seorang istri yang mengakhirkan sholat karena amanah dari suami untuk menjaga jualan? Ketika azan suami jamaah di masjid, apakah termasuk orang yang lalai? Enggak jamaah. Jadi waktu sholat itu ada yang waktu luang panjang ya waktunya. Jadi zuhur waktunya akan berakhir ketika masuk waktu asar gitu. Mungkin maghrib yang agak pendek seperti itu. Tapi tadi selama dia sholat di waktunya maka nggak ada masalah. Dan sampaikan kepada suami, Bang, engkau mau ke masjid fadol, tapi jangan iktikaf di masjid. Gantiin dia mau sholat soalnya. Kadang-kadang dia ngomong, jangan sholat dulu ya, aku ke masjid. Ikut kajian dia sampai isya, istrinya nggak sholat akhirnya. Dan kadang-kala kita perlu tutup toko kita, cuma tutup antum, pakai banner atau apa, tulis sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Kalau cuma tulisannya sedang sholat kan biasa aja mah. Tulis sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Biar orang-orang ingat bahwasanya sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika kita dituntut untuk selalu bersyukur dan sabar ketika di dunia dalam segala situasi dan kondisi, berarti jika berpoligami, apakah itu termasuk tidak bersyukur? Bukankah balasan surga lebih indah jika kita bersyukur karena cukup satu saja? Oh, emak-emak ini jamaah. Anak kayaknya harus minum dulu sebelum jawab ini jamaah. Hadiah buat yang tanya. Ini emak-emak yang tanya. Oh kasih tas. Oh nanti yang tanya itu ambil hubungin panitia ya. Anda taruh di sini pertanyaannya. Iya buat ibu-ibu ya. Laki-laki itu punya hak menikah 4. Haknya laki-laki apa haknya perempuan? Haknya laki-laki. Ketika laki-laki tidak mengambil haknya, maka tolong wanita ini berterima kasih sama suami. Tapi ketika laki-laki mengambil haknya, apa yang harus dia lakukan? Ya terima kasih juga. Masih 1 yang diambil sama dia. Dia punya hak 4, betul cuma seperti itu. Cuma kadang-kala sebagian wanita beranggapan ketika laki-laki poligami dianggap zalim sama dia. Betul memang sebagian laki-laki zalim cuma. Dia nikah lagi dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah kepada istri yang pertama.
Bahkan ketika dia nikah lagi dibagi 2 tuh nafkahnya. Kata istrinya, bang, itu aja belum cukup gitu. Engkau bagi lagi. Bersabarlah. Enggak. Jadi ketahuilah, kalau nggak mampu, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, secara mental, siap menghadapi badai, nikah. Kalau nggak mampu, puasa. Maka ibu-ibu kalau lihat suaminya nggak mampu tapi dia kepingin poligami, bang, kita puasa Daud, bang. Ajak dia puasa Daud. Iya, itu bagi yang mampu dan mampu berlaku adil. Wallah, kalau nggak mampu cukup 1. Dan ketika seorang menikah lagi, dia harus tabah menghadapi masalah. Memang jamaah, 1 aja masalah. Antum 2. Ada cerita orang yang mengadu ya. Dia mengatakan, ya Allah, Ustadz, ana ini capek menghadapi istri ana, ini itu macam-macam. Tanya Ustadz, berapa antum? 1. Ana punya 4 semua kayak gitu. Masalah semuanya. Ya memang hidup itu masalah, jamaah. Jadi kudu sabar memang orang. Jadi buat laki-laki tadi yang dia merasa gak mampu, jangan. Supaya jangan sampai antum rugi di akhirat nantinya. Kadangkala antum itu dibakar-bakar sama temennya. Ayo, antum mesti 1, kata dia. Kalau antum mau poligami gara-gara didorong, bahaya antum. Nanti jatuh terprosok gak bisa bangun antum. Betul. Tapi kalau antum memang merasa enggak, kayaknya ana perlu, ana butuh, bukan karena dorongan orang lain, semoga Allah mudahkan urusan antum. Tapi kalau gara-gara dipanas-panasi sama sohib, jangan seperti itu. Dan buat ibu-ibu, ketika suaminya tadi nggak poligami, tolong hormatin suami. Ketika suami poligami, ya tetap kau hormati, karena dia tidak mendolimin dirimu, dia mengambil haknya. Faham? Oh, cocok Ustadz ini. Antum jangan cocok-cocok ya, ma. Iya. Dan Nabi SAW menghadapi istri-istrinya capek. Beliau sabar sampai Allah itu menegur Nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhan Nabi. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allah mengatakan, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang halal buat engkau? Gara-gara engkau ingin menyenangkan istri-istrimu. Nabi capek menghadapi istri-istrinya, jemaah. Lelah, jemaah. Sampai Nabi SAW pernah bersumpah tidak mau mendatangi istrinya selama 1 bulan. Karena memang seperti itu, perlu perjuangan. Ingat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Jadi ibu-ibu mungkin berpikir, itu saat poligami karena syahwat, karena nafsu. Wallahi kalau karena nafsu dia akan berzina. Nikah itu, ana merasakan bagaimana beban bertambah. Bagaimana dia harus menghadapi mertua, bagaimana dia harus menghadapi ipar-ipar, bagaimana menghadapi omongan orang yang dikatakan orang yang poligami itu orang yang zalim, ini itu macam-macam. Itu ada omongan itu. Ketika orang berzina selesai, dia salurkan syahwatnya, selesai, nggak ada tanggung jawab lagi dia. Cuma dosa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia harus mengemban tanggung jawab itu, capek, dia lelah. Tapi mau gimana? Dan semua wanita itu bengkok. Memang kudu sabar gitu. Maka ibu-ibu kalau menghadapi suaminya yang poligami tapi dia mampu berlaku adil, sabarlah. Ketika engkau merasa berat ya, apalagi ada setan-setan poligami. Ketika tahu temannya di poligami, dia datang. Kamu kok mau? Kalau saya sudah gugat cerai. Betul jamaah. Atau datang mengatakan, ya Allah kesian, kamu kurang apa? Memang suamimu nggak tahu diri. Jadi Allahu Akbar. Tuh suamiku masya Allah nggak poligami. Kadang-kadang seperti itu.
Gimana cara menyiasati suami atau menasehati suami yang mendengar adzan masih asyik dengan HP-nya? Antum kalau punya suami kayak gitu, anti duduk di sebelahnya, pijet dia, terus bisiki dia, bang, udah adzan bang. Lalu suaminya noleh katanya, aku nggak tuli. Enggak, insya Allah nggak kayak gitu suaminya. Kalau suaminya ngomong kayak gitu, maafkan aku bang, aku cuma ingin kau dapat fadilah yang banyak. Udah tinggal. Jadi jangan sampai kau ngasih nasihat suami itu, azan. Jangan gitu. Itu suami tetap sebagai imam gitu loh. Perkenalkan, saya Akhwat dari Cikarang. Jauh banget Cikarangnya. Saya bersama suami ikut kajian Ustadz dari pagi di Cirebon. Izin bertanya, bagaimana cara mengundang Ustadz? Allah. Allahu Akbar syama. Ya, ana terus terang, ana sering dimarahin sama istri ana. Karena dia mengatakan, bang, ayolah jangan sering safar. Betul memang jemaah. Ana berangkat dari hari Jumat, Sabtu, nih sampai malam kayak gini. Ntar berangkat ke Jakarta, akhirnya kecapean, Senin harus ngajar ya. Maka buat orang yang ingin ngundang ana, satu yang harus dia lakukan, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah berkahin waktunya Ustadz, dan Ustadz ingat sama Cikarang tadi. Barakallahu fikum. Maksud dari dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Kebaikan seperti apa? Apakah kebaikan itu diberikan Allah kepada hambanya di akhirat saja atau di dunia? Iya, kalau bicara seorang beramal soleh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, Allah akan kasih balasan di dunia dan di akhirat sebenarnya. Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik kelak di akhirat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dunia dikasih balasan, tapi balasan di dunia itu ya akan ditinggalin. Di antara hayatan thayyibah yang disebutkan oleh para ulama adalah segala bentuk kebaikan. Salah satunya adalah qanaah. Orang ini dikasih menerima dengan kondisi yang ada. Jadi bukan kebaikan dikasih kekayaan, enggak. Para nabi gimana hidup mereka? Secara ekonomi susah, tapi mereka dikasih yang namanya qanaah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau tidur di atas ranjang yang dari tikar yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam, Umar kemudian menangis mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, itu Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan, mereka bernyaman-nyaman, berlezat-lezat, engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia, Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku sama dunia ini, Umar, seperti orang yang sedang naik kendaraan, kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Iya. Nabi berapa lama hidup di dunia? Hanya 63 tahun. Baik, berapa lama beliau hidup di kuburnya sekarang? Siapa yang mau jawab? Nah, 1300-an. Dihitung. Nah, 1400 berapa? Belum. Mana?
1444. Belum. 1300. Belum. Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak. 1047. Ya Allah. 47. Belum. 46. Enggak lah. Berapa? Belum. La haula wala quwata illa billah. Gimana ngitungnya jemaah? Ana bingung ini ngitungnya ya. Berapa? 1383. Ya Allah. Nah. 1455. Ana minum lagi jemaah. Bismillah. Ini di belakang. 1435. 1435. Sekarang 1446. Nabi Muhammad alaihissalatu meninggal tahun 11 Hijriah. Udah. Berarti 1446 dikurangin 11. Tadi Nabi alaihissalatu hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang beliau penuh dengan kenikmatan di alam barzakh sana. Sudah 1435 dan terus nanti sampai kiamat dibangkitkan. Maka tadi Nabi alaihissalatu mengatakan, apa urusanku sama dunia? Jadi di antara balasan dunia itu adalah qanaah, nerima dengan kondisi yang ada. Karena antum nggak bisa menjadikan dunia ini seperti surga, nggak ada. Anda nggak kepingin sakit, dikasih sakit sama Allah Azza wa Jalla. Anda nggak kepingin cemas, dikasih kecemasan. Anda nggak kepingin gundah, ada kegundahan dalam kehidupan ini. Tapi tadi dikasih nerima, qanaah dan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Jamaah, kayaknya itu yang bisa Anda sampaikan, karena Anda harus meninggalkan Majalengka menuju ke Jakarta, dan mudah-mudahan panitia dimaafkan sama Allah. Karena bikin kajian habis isya dia, bikin antum lapar, bikin antum ngantuk. Tapi semoga yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Ingat, ilmu itu untuk diamalkan, bukan cuma oh iya saya ngerti, saya paham. Amalkan. Dan ketika antum sulit mengamalkan, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi